Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Agung Astuti MSc bersama-sama dengan Insinyur Mulyono MP dan Dr. Insinyur Gatot Subangkat MP IPM dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul Pemberdayaan Petani Pepasamu untuk meningkatkan produksi singkong dengan inokulasi mikorrhiza. Dipresentasikan pada Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada bulan Juni 2022. Koperasi Agro Sejahtera Muhammadiyah atau kita singkat dengan Kopasamu bergerak di bidang pertanian, peternakan, dan agrokompleks, berkantor di Nogotirto, Sleman, Yogyakarta, yang diketuai oleh Kang Parijo. Anggotanya yaitu dari berbagai kelompok tani, juga ada dari aktivis, kemudian ada wirausaha dan lain sebagainya yang berasal dari berbagai kabupaten di Yogyakarta khususnya. Salah satunya adalah kelompok petani yang bergerak atau berbudidaya singkong di Kalasan, namun hasilnya masih sangat rendah, yaitu 5-10 ton per hektar. Permasalahannya yaitu karena luas lahan yang sangat terbatas, mereka hanya memanfaatkan ladang saja, kemudian cara budidayanya juga belum intensif, tanpa ada pemupukan dan perawatan lainnya, serta menggunakan bibit yang sudah tua. Di sini ada mispersepsi karena mereka menganggap bahwa bibit dari bonggol itu justru hasilnya akan bagus, padahal itu adalah salah. Itu menyebabkan kualitasnya rendah, jumlah singkong pertanaman pun juga hanya sedikit. Solusinya adalah kita ingin memberikan pemahaman dan pelatihan tentang inokulum mikorrhiza dan aplikasinya pada tanaman singkong. Karena mikorrhiza ini adalah jamur yang berasosiasi dengan tanaman singkong, dia bisa meningkatkan perakaran sehingga meningkatkan serapan air dan hara, akibatnya jumlah singkongnya akan meningkat. Sehingga tujuan dari kegiatan ini yaitu meningkatkan hasil singkong dengan inokulasi mikorrhiza. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama yaitu AFGD dengan petani singkong tentang inovasi teknologi sebagai solusi untuk meningkatkan hasil singkong, kemudian penyuluhan tentang pemanfaatan mikorrhiza pada tanaman singkong, kemudian diadakan pelatihan bagaimana membuat inokulum mikorrhiza dan cara aplikasinya pada tanaman singkong. Setelah itu kita adakan pendampingan kepada petani, kemudian kita monitoring dan evaluasi selama pembuatan inokulum mikorrhiza dan aplikasinya pada tanaman singkong. Tampak pada foto ini, yaitu diadakan beberapa kali penyuluhan ya, dan pelatihan tentang inokulum mikorrhiza itu dan aplikasi pada tanaman singkong. Juga kita adakan demplot di lahan Kalasan sana, kemudian kita dampingi sampai panen, dan hasilnya tampak di sini bahwa singkong yang diberi komunikasi itu jelas perakarannya, percabangannya itu meningkat. Padahal akar ini nanti yang akan menggembung menjadi singkong, sehingga tampak di hasilnya bahwa jumlah singkongnya menjadi banyak, bahkan ada beberapa yang bercabang. Capaian program kita evaluasi dengan menggunakan pretest dan posttest, kemudian kita analisis peningkatan pemahaman dan keterampilannya. Yang pertama yaitu pada saat penyuluhan tentang manfaat mikorrhiza pada tanaman singkong. Sebelum diadakan penyuluhan, ternyata hampir di atas 90% itu belum mengetahui apa itu mikorrhiza. Jadi hanya ada sekitar 1-2 petani saja yang pernah dengar apa itu mikorrhiza. Namun setelah kita lakukan penyuluhan ya dengan menggunakan PowerPoint, kita tayangkan video, kita bawakan inokulum mikorrhizanya, mereka sangat bersemangat dan mereka ingin sekali membuktikan, mencoba tentang mikorrhiza ini pada tanaman singkong. Jadi di sini tampak bahwa setelah penyuluhan itu ada peningkatan pemahaman ya sebesar sekitar 88,9%. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan pelatihan, kita latih bagaimana cara memperbanyak mikorrhiza, setelah itu bagaimana kita aplikasikan pada tanaman singkong.
sekali lagi pada awalnya memang tampak di sini 80% itu masih merasa gamang. Jadi mereka ragu-ragu, artinya mereka merasa wah kok sulit sesuatu yang baru begitu. Dan hanya sekitar 10% lebih yang mereka sudah merasakan siap berani mencoba gitu ya. Dan tampak di sini juga sekitar di bawah 20% itu masih ragu-ragu. Nah, tapi setelah kita dampingi, kemudian kita ajarkan bagaimana membuat inokulum dan mengaplikasikannya, ternyata di atas 90% semua merasa menyatakan petani itu, oh ternyata mudah dan mereka sangat optimis untuk keberhasilan dari inokulasi mikrorhiza pada tanaman singkong ini. Sehingga di sini terjadi peningkatan keterampilan petani singkong itu sebesar 77,9%. Nah, akhirnya ini sampai kita ikuti sampai panen, dan setelah panen itu memang tampak hasil singkongnya meningkat sebesar 48%. Sehingga dari pengabdian ini bisa kita simpulkan bahwa kegiatan pengabdian telah berhasil dengan lancar, kemudian petani juga sangat antusias, dan tampak di sini dengan penurunan itu bisa meningkatkan pemahaman petani itu sebesar 88,9%, dengan pelatihan pembuatan mikrorhiza dan aplikasi pada tanaman singkong itu bisa meningkatkan keterampilan petani sebesar 77,9%, dan hasil singkongnya sendiri bisa meningkat sebesar 48%. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada UMY khususnya LP3M yang telah mempercayakan kepada kami untuk mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dan terima kasih juga kepada laboran Mas Rudi dan Mas Tri, juga mahasiswa Nabila, Siva, Rido, Agung, dan Yusuf atas bantuan, supportnya, keterlibatannya, membantu dari awal hingga akhir sehingga kegiatan ini terlaksana dengan baik. Untuk keberlanjutan dari program ini, maka kita hibahkan alat dan bahan untuk memproduksi inokulum mikrorhiza sehingga bisa diaplikasikan pada tanaman singkong berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.